apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Solidar dengan korban tragedi Kanjuruhan, ribuan supporter menyalakan lilin dan mendoakan para korban di Plaza Manahan, Solo. Gubernur Ganjar Pranowo ikut berduka cita atas tragedi Kanjuruhan. Ganjar meminta agar sepak bola Indonesia dievaluasi besar-besaran. Dukung kebaya didaftarkan ke UNESCO, ribuan perempuan berlenggak-lenggok dengan kebaya ala ibu-ibu di negara di Jalan Slamet Riyadi, Kota Solo. Kita ke informasi pertama, empati untuk korban tragedi Kanjuruhan Malang datang dari berbagai pelosok dunia. Di Solo, ribuan supporter menyalakan lilin dan mendoakan keselamatan para supporter yang tewas dalam tragedi itu. Ribuan supporter bersama pemain sepak bola dari berbagai kelompok supporter di Solo berdiri bersama para supporter korban tragedi Kanjuruhan Malang. Mereka menggelar aksi solidaritas dengan menyalakan lilin di Plaza Manahan, Solo pada Minggu malam. Berpakaian serba hitam, mereka membentangkan spanduk, poster, dan atribut Aremania sebagai ungkapan duka cita. Para supporter menyayangkan tindakan polisi menggunakan gas air mata untuk menghalau para supporter yang masuk ke lapangan usai laga tuan rumah Aremania versus Persebaya. Keras brutalisme polisi di Malang, sama kita empati berikut berbelas-belas dalam-dalamnya. Sesama selaku supporter, kami juga merasakan kebencian yang amat dalam. Makanya malam hari ini kita berkumpul bersama di sini mendoakan korban yang meninggal dunia. Ditemukan bahwa keamanan dilarang membawa gas air mata. Sedangkan di Indonesia sendiri kita juga mengetahui bahwa setiap kita datang ke tribun, ke stadion pasti bapak-bapak polisi itu memakai gas air mata. Para supporter bola di kota Solo juga menyanyikan lagu You'll Never Walk Alone sebagai dukungan kepada para supporter Aremania. Kerusuhan memilukan terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang usai laga tuan rumah Aremania melawan Persebaya yang berakhir dengan kekalahan tuan rumah 2-3 pada Sabtu malam. Sejumlah supporter Aremania yang kecewa berupaya merangsek masuk lapangan sehingga kemudian dibalas dengan tembakan gas air mata oleh petugas bahkan ke arah tribun penonton. Suasana berubah kacau, para supporter kocar-kacir menyelamatkan diri keluar dari stadion. Namun sebagian gugur karena terinjak-injak dan sesak nafas akibat menghirup gas air mata. Akibat tragedi ini 125 orang tewas termasuk 2 polisi. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Ya, ungkapan duka cita juga disampaikan jajaran Polres Demak. Mereka mengheningkan cipta, mendoakan arwah korban tragedi Kanjuruhan. Sebelum menggelar operasi Zebra Candi 2022, jajaran Polres Demak menggelar apel bersama Forkompimda Demak. Pada kesempatan itu, Kapolres Demak AKBP Budi Adi Buwono mengajak seluruh peserta menundukkan kepala selama 1 menit untuk mengenang dan mendoakan keselamatan para korban tragedi Kanjuruhan. Duka Kanjuruhan menurut Kapolres tidak hanya menjadi duka sepak bola Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Karena itu ia berharap tragedi Kanjuruhan menjadi yang terakhir dalam sejarah sepak bola Indonesia. Gubernur Ganjar Pranowo menyampaikan bela sungkawa kepada korban tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Ganjar meminta pihak terkait untuk mengadakan evaluasi besar terhadap sepak bola Indonesia, termasuk perlunya kongres para supporter bola agar bisa menjunjung tinggi nilai suportivitas sepak bola. Gubernur Ganjar ikut menyampaikan duka cita mendalam atas tewasnya 125 supporter dalam tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang.
Politisi PDI Perjuangan mengakui betapa besar antusias supporter terhadap tim kebanggaan mereka. Ganjar menilai kerusuhan di Kanjuruhan seharusnya bisa dihindari jika semua pihak bisa saling menjaga. Karena itu Ganjar mentagar momentum ini harus menjadi evaluasi besar sepak bola Indonesia, baik dari pihak penyelenggara, supporter maupun keamanan. Ganjar mengusulkan perlunya kongres para supporter bola agar bisa menjunjung tinggi nilai suportivitas pertandingan. Kerusuhan di Kanjuruhan menelan 125 korban jiwa. Kerusuhan terjadi pasca tim tuan rumah Arema tekuk 2-3 dari tim tamu Persebaya Surabaya. Polisi mencoba mengendalikan situasi dengan menembakkan gas air mata, namun suasana malah bertambah kacau sehingga akhirnya jatuh korban jiwa. Pertama, kita sedih betul ya melihat dunia persepak bolaan kita. Memang kalau kita bertanding dengan suasana yang wah pasti semangat, ada yang harus kita jaga, bahwa itu adalah saudara kita, bahwa itu adalah tim-tim yang hebat yang kita dukung, dan kita pendukungnya itu juga orang-orang yang punya nilai kemanusiaan. Maka emosionalnya mesti betul-betul dijaga. Tentu sejumlah 129 kalau tidak salah tadi beritanya itu jumlah yang sangat tidak sedikit. Itu sebuah kejadian orang yang seharusnya suka, seharusnya semangat, seharusnya apresiasi. Ya, mudah-mudahan korban mereka yang meninggal itu husnul khotimah begitu ya, dan ini menjadi evaluasi besar pada dunia persepak bolaan, wabil khusus para supporter ya, untuk saling bisa menahan diri, menjaga. Kayaknya penting deh dibuat satu pertemuan kongres gitu antar supporter gitu, agar dia punya value bersama untuk kemudian mereka bisa saling menjaga, sehingga setiap pertandingan ada code of conduct-nya, ada PIC yang bisa mengontrol ya teman-temannya sendiri. Sementara itu pertandingan lanjutan Liga 3 Jawa Tengah antara Persiku Kudus melawan Persikaba Blora ditunda menyusul tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Meski demikian para supporter yang terlanjur datang ke stadion tetap mengheningkan cipta bagi para korban sebelum membubarkan diri. Rasa bela sungkawa kita sesama pecinta sepak bola atas kejadian. Pertandingan lanjutan Liga 3 Jawa Tengah yang mempertemukan Persiku Kudus melawan Persikaba Blora di Stadion Werguwetan Kudus sedianya digelar pada Minggu sore. Namun pertandingan ditunda sebagai bentuk solidaritas atas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 125 supporter. Meski demikian, para supporter Panpel dan pihak keamanan yang sudah berada di stadion tetap mengheningkan cipta dan mendoakan para korban. Penundaan membuat sejumlah supporter kecewa lantaran baru diumumkan saat mereka sudah berada di stadion. Namun para supporter memaklumi keputusan Liga 3 sebagai bentuk empati terhadap korban Kanjuruhan. Enggak tadi siang gitu, harusnya jam 12 atau jam 1 gitu. Mendadak jam setengah 3 baru diumumkan kalau dibatalkan. Jadi semua kan nggak ada persiapan semua gitu. Ini aslinya agak kecewa gitu aja. Untuk kami dari supporter Matan Mulia ikut duka cita atas meninggalnya beberapa supporter Arema Malang. Blora, Saminista, Purbanor yang selalu mendampingi tim Persikaba ini saya apresiasi. Semoga dengan kejadian penundaan ini menjadikan hikmah untuk kita semua bahwa supporter harus siap, lapang dada, legowo apapun hasil pertandingannya. Itu yang menurut pribadi saya harus kita sampaikan untuk penundaan. Penundaan Liga 3 Jawa Tengah memang dilakukan jelang kick-off lantaran pengumuman dari Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Tengah baru diterima pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, yaitu Minggu sore. Jadi yang ada, pertama kita sampaikan turut prihatin kepada insan bola yang ada di Jawa Timur, terus khususnya Malang. Jadi memang saat ini memang keputusan dari pusat Asprof untuk menghentikan pertandingan dalam bentuk rasa bela sungkawa terkait dengan tragedi yang ada di Malang. Untuk
Persiku sendiri selanjutnya seperti apa nih Mas? Ya, kalau dari Persiku kami sudah persiapan, dari pihak manajemen ya juga sudah persiapan maksimal sekali. Sampai tadi juga penundaan itu memang bersifatnya mendadak ya, mendesak karena darurat. Jadi tadi masuknya rilis persnya dari Jawa Tengah itu jam 1:30. Jadi mau tidak mau kita harus menghentikan. Dan Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Tengah menunda gelaran Liga 3 selama sepekan yang diputus dalam rapat darurat Komite Eksekutif Asprof di Kota Semarang pada Minggu sore. Keputusan ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo sebagai bentuk empati terhadap tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Puluhan penyandang disabilitas mengikuti seleksi dan penjaringan calon atlet penyandang disabilitas di Kabupaten Brebes. Para penyandang disabilitas diharapkan bisa berkembang dan bersaing hingga ke kancah nasional dan dunia. Puluhan peserta anak-anak difabel antusias mengikuti seleksi dan penjaringan bakat bakal calon atlet di Gedung Olahraga Sasana Krida Adikarsa Brebes. Anak-anak datang dari sejumlah sekolah luar biasa. Komite Paralimpiade Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah menjaring calon-calon atlet dari penyandang disabilitas dari Brebes agar bisa berprestasi di kancah nasional dan dunia. Seleksi berlangsung selama 2 pekan dan diikuti 60 peserta. Kami berharap pemerintah dan masyarakat, warga difabel yang punya bakat terpendam yaitu atlet olahraga, mereka nanti bisa mewakili kabupaten ke tempat provinsi. Dan tentunya ini juga bukan saja olahraga biasa, nanti bisa menjadi karir buat mereka di kedepannya. Ini yang harus kita dorong bersama. Maka tadi disampaikan pemerintah daerah melalui Dipora akan memfasilitasi mereka untuk bisa mereka bakat yang terpendam melalui keolahragaan, mereka bisa menjadi atlet. DPRD Brebes mendukung langkah pemerintah Kabupaten Brebes agar bakat-bakat terpendam para penyandang disabilitas bisa berkembang dengan baik. Atlet disabilitas bisa tambah berkembang, pembinaannya juga tambah baik. Karena kita tahu sekarang banyak kompetisi yang memang melibatkan teman-teman disabilitas. Saya kira pengembangan atlet ini sudah sangat baik dilakukan oleh pemerintah daerah. Komisi 4 DPRD Brebes juga nantinya akan mendukung secara anggaran untuk pembinaan atlet difabel. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes.